sudah jadi anak Tuhan, tidak mungkin iblis bisa menyentuh saya. Pertanyaannya adalah kata siapa? Satu Petrus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Oke, baik, kalau sudah menemukan mari kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, supaya sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sekali lagi ayat yang ke-8, mari kita akan lihat bersama-sama. Ayat yang ke-8, bisa tunjukkan ayat yang ke-8. Mari kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya mau katakan kepada saudara, orang Kristen tidak ada yang kebal untuk dikalahkan sama iblis. Maaf, tidak ada yang namanya saya sudah jadi anak Tuhan, tidak mungkin iblis bisa menyentuh saya. Pertanyaannya adalah kata siapa? Perlu saudara ketahui bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Memang dia telah menaklukkan semua kuasa dosa, kuasa kegelapan. Dan oleh karena salib itulah kemudian kita diselamatkan. Dan oleh karena salib itulah kemudian kita dimerdekakan. Dan oleh karena salib itulah kita bisa memanggil Aba ya Bapa. Dan oleh karena salib itulah kita dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi yang namanya dalam sebuah perjalanan kehidupan, ingatlah bahwa iblis tidak akan pernah tinggal diam. Itu sebabnya kenapa 1 Petrus menyampaikan ini semuanya kepada kita. Untuk kita sadar, untuk kita berjaga-jaga, untuk kita waspada. Oleh karena iblis sedang berkeliling di antara kita semuanya. Iblis sedang berkeliling untuk mencari waktu yang tepat. Iblis sedang berkeliling untuk mencari waktu segala sesuatu yang tepat untuk bisa menelan siapa saja yang bisa ditelan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, justru dalam COVID-19 ini, masa-masa COVID-19 ini, iblis bekerja sangat-sangat ekstra, saudara. Saya di grup gembala-gembala di GBI, juga menyampaikan melalui WhatsApp, ada begitu banyak sekarang penipuan-penipuan melalui WhatsApp. Bahkan mengatasnamakan orang besar, saudara. Berkeliaran ke sana kemari. Dan iblis sedang terus berkeliling dan bisa ditangkapnya. Iblis sedang menyebarkan teror kematian, teror sakit penyakit, teror ekonomi, teror kekurangan, teror semuanya. Sehingga pada waktu seperti inilah kita sebenarnya berapa banyak anak-anak Tuhan pada akhirnya menjadi lemah oleh karena situasi seperti ini. Itu sebabnya kenapa ayat yang ke-9 dikatakan. Mari kita akan lihat ayat yang ke-9. Bagaimana kita bisa berjaga-jaga, bagaimana kita bisa waspada,
Bagaimana kita bisa melawan itu semuanya? Ayat yang ke-9 dikatakan apa saudara? Lawanlah dia dengan apa saudara? Iman yang teguh. Lawan semuanya dengan iman yang teguh. Pada waktu saudara menjadi lemah, itulah waktu yang tepat untuk iblis bisa menyerang kita dan melawan kita. Pada waktu hati kita menjadi goyah, itulah waktunya iblis untuk bisa menelan kita. Pada waktu kita menjadi gusar, disitulah iblis mulai menyerang dan ingin menelan kita semuanya. Pada waktu kita menjadi khawatir begitu luar biasa, itulah waktunya iblis ingin menelan kita semuanya, saudara. Itu sebabnya kenapa Petrus katakan, ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Pertanyaan saya, dari mana saudara dapat iman yang teguh? Iman yang teguh itu iman yang kokoh, yang kuat. Kita perlu mengatakan iman datang dari pendengaran. Pendengaran oleh karena firman Tuhan. Iman itu datang dari pendengaran. Dulu saya pernah berkhotbah tentang mengenai pendengaran. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seluruh hidup kita ditentukan oleh pendengaran kita. Apa yang selama ini kita dengar, apa yang selama ini masuk di pikiran kita, apa yang selama ini kita biarkan tinggal di dalam diri kita, akan menentukan siapa kita, saudara. Dikatakan bahwa garbage in, garbage out. Kalau yang masuk adalah sampah, maka yang keluar adalah sampah. Seandainya satu kali saudara membawa cangkir, dan cangkir ini saudara isi dengan kopi, saudara. Isinya cangkir apa saudara? Kopi. Pada waktu saudara nabrak orang, bam gitu, yang keluar dari cangkir itu apa saudara? Bisa Coca-Cola? Bisa air putih? Enggak bisa. Kenapa? Karena yang saudara isi adalah kopi. Maka pada waktu saudara nabrak orang, yang keluar adalah kopi. Demikian juga pada waktu kita mengalami krisis dalam hidup ini. Pada waktu kita mengalami kegusaran, kita mengalami satu kelemahan. Yang keluar dari diri kita ini apa saudara? Apakah yang keluar adalah iman kita? Apakah yang keluar adalah firman Tuhan kita? Apakah yang keluar tindakan-tindakan destruktif yang merusak? Apakah yang keluar apa? Yang keluar dari diri saudara. Jangan pernah kita berkata bahwa saya orang beriman. Tetapi pada waktu kita menghadapi sebuah krisis, yang keluar adalah bukan iman, saudara. Iblis tahu, saudara. Ingat, iblis dikatakan bapak para pendusta. Dia hebat, dia tidak bisa didustai. Kenapa? Karena dia orang pendusta. Ada salah satu gubernur di Indonesia, salah satu. Dia katakan, saya ini bekas penjahat, dia bilang gitu. Makanya kalau ada orang yang mau jahat, saya sudah tahu, karena saya ini bekas penjahat, saudara. Mengerti ya saudara ya? Satu contoh, saya ini supir yang mahir. Tidak mungkin supir yang mahir dibohongin bagaimana cara nyupir. Iblis juga begitu. Iblis adalah bapa pendusta. Saudara tidak bisa mendustai iblis. Itu sebabnya iblis tahu waktu yang tepat. Itu sebabnya iblis tahu waktu yang tepat dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya iblis tahu waktu yang tepat kapan dia bisa menelan kita. Iblis tahu yang tepat kapan dia bisa mengambil kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 1001 cara iblis bisa menelan kita. Tetapi satu hal yang sangat penting yang menjadi benteng perlindungan kita adalah ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh.
penyembahan saudara kepada Allah belum tentu membangun iman saudara. Iman saudara datang daripada firman saudara. Jangan pernah berkata bahwa saya ini penuh dengan Roh Kudus, tapi tindakan kita bukan menunjukkan buah roh. Maaf saudara, saya punya teman dan saya bisa lihat, ada orang yang penuh dengan Roh Kudus. Waduh, kalau bahasa rohnya bisa lancarnya luar biasa. Tetapi sekali disenggol, yang keluar adalah makian. Pertanyaan saya, dari mana itu? Amin. Amin. Iya, iya kan? Waduh, repot ini saudara. Tapi firman Allah mengatakan, lawanlah iblis dengan iman yang teguh, yang kokoh. Dan iman lahir dari pendengaran. Pendengaran oleh karena firman Tuhan. Saudara, ada 3 macam orang pengen belajar firman Tuhan. Yang pertama, dia pengen belajar firman Tuhan supaya dia bisa kelihatan bahwa dia tahu tentang Alkitab. Kalau ada diskusi tentang Alkitab, dia tahu bagaimana menjawabnya. Dia kelihatan pintar dengan semua firman Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang belajar firman Tuhan supaya dia bisa mengkritik orang lain. Maaf, oh dia begini, oh enggak sesuai dengan firman Tuhan ini ya. Jadi yang dilihat kayak orang Farisi, dia hanya melihat orang lain melalui firman Tuhan yang dia baca. Dia menilai orang, dia menghakimi orang. Itu yang kedua. Dan dua-duanya ini tidak akan membuat iman kita teguh. Dua-duanya ini membuat kita akan menjadi tenggelam dan tidak akan pernah bisa bertumbuh. Dan dua-duanya ini membuat kita akan menjadi rentan. Oleh karena apa? Karena tidak pernah membangun diri kita. Tetapi bagian yang ketiga seharusnya menjadi yang pertama. Iman waktu kita membaca firman Allah sebagai sebuah cermin. Dikatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan firman-Mu itu seperti air yang menyucikan dalam seluruh kehidupanku. Artinya pada waktu setiap kali mendengar firman, yang dia pikirkan adalah apa yang harus saya perbaiki dalam hidup saya. Apa yang harus saya perbaiki dalam hidup saya. Apa yang saya harus perbaiki. Setiap kali firman masuk, yang dilihat bukan orang lain, yang dilihat supaya otak kita penuh karena firman, tetapi apa yang setiap kali firman masuk dalam hidup kita, itu berbicara dalam batin kita. Apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa sesuai dengan firman Tuhan? Jangan sampai kegagalan, ini namanya gagal faham saudara. Kita seringkali mohon supaya firman Tuhan itu cocok dengan batin kita. Makanya saya mau nanya, kalau saudara cari ayat-ayat yang apa saudara? Cari ayat-ayat yang bagaimana? Ya, yang menguatkan. Kan ada ayat, diberkatilah engkau. Amin Tuhan, itu saya Tuhan, haleluya. Tapi kalau kemudian di situ, bertobatlah, oh bukan saya Tuhan, yang sana Tuhan. Mengerti ya? Iya kan? Iya kan? Kalau di sini ya, kalau dikatakan berkati, oh saya Tuhan diberkati, haleluya, amin, saya amin. Saya meyakini saya orang yang diberkati. Tapi kalau kemudian di sini, berilah yang terbaik, oh bukan saya Tuhan, sana Tuhan. Saudara menyuruh firman Tuhan sesuai dengan diri saudara, atau saudara menyelesaikan firman Tuhan untuk saudara bisa sesuai dengan firman Tuhan. Ini sangat penting buat kita bersama-sama, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan.
Itu sebabnya kenapa firman Allah dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, dikatakan Roma pasal 12 ayat yang kedua, ayat pertama dan kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau bisa apa saudara? Bisa mengetahui mana yang baik, yang sempurna, yang berkenan kepada Allah. Kenapa saudara? Karena pada waktu kita tahu bahwa iman kita yang teguh, kita tidak goyah di hadapan Allah. Pada waktu tipu muslihat itu datang, pada waktu itu serangan datang dari iblis, pada waktu jebakan dari iblis itu mulai muncul, kita tahu firman Allah, kita tetap berpegang kuat akan firman Tuhan, saudara. Ini sangat penting. Sekarang ini banyak jebakan Batman, saudara. Hati-hati, saudara. Di depan mulus, di belakang, itu saudara bisa jatuh bangun, saudara. Ada begitu banyak yang terjadi dalam kehidupan saat-saat ini. Makanya kita coba untuk berhati-hati. Berhati-hatinya bagaimana? Kita harus hidup sesuai dengan firman Allah. Dan membuat itu iman menjadi iman yang teguh, saudara. Itu sebabnya tanpa saudara punya iman yang teguh, tidak mungkin saudara bisa melawan iblis. Masih ingat waktu anak Skewa mengusir setan, mengusir orang yang kerasukan. Iblis bilang apa sama anak Skewa itu? Yesus aku tahu. Paulus aku tahu. Nah kemudian dipermalukan yang terakhir. Lalu siapa? Ngerti kan saudara ya? Kamu ini siapa? Kok mau ngusir-ngusir aku? Kamu ini siapa? Lu ini siapa? Itu sebabnya pada waktu kita tahu bahwa kita memiliki iman yang teguh. Dikatakan sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa penderitaan juga bisa menimbulkan sebuah kegoncangan iman dalam hidup kita. Ekonomi bisa menimbulkan kegoncangan iman dalam hidup saudara dan saya. Keadaan saat ini bisa menimbulkan goncangan iman dalam diri kita. Pertanyaan saya adalah, apakah kita akan menyerah? Saudara, maaf, COVID-19 ini kita belum tahu kapan akan selesai. Makanya ada beberapa teman mengatakan, kenapa kita takut ke gereja sekarang? Tertular. Justru penularannya bukan di gereja. Penularannya sekarang justru dari rumah ke rumah. Banyak hal. Tetapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kita tidak mau menyepelekan itu semua. Tetapi jangan sampai iman kita menjadi kendor. Justru pada saat seperti inilah waktunya kita mencari Tuhan. Justru pada saat seperti inilah kita akan membangun iman kita. Mendengarkan kebenaran firman Allah. Membangun iman kita dengan bersekutu dengan orang-orang yang beriman, saudara. Penting sekali kita bersekutu dengan orang-orang yang beriman. Kitab Amsal katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Perhatikan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi kalau dibalik itu belum tentu. Pergaulan yang baik belum tentu merubah sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena tergantung pilihan, saudara. Betul kan? Tergantung pilihan. Tetapi kalau ada kemauan kita berusaha untuk mencari pergaulan yang baik. Kita berusaha untuk mencari pergaulan yang positif. Kita berusaha untuk mencari pergaulan yang memperkatakan firman setiap saat. Meskipun itu tidak memungkinkan, tetapi saya yakin bahwa firman itu akan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Firman itu akan mengubahkan seluruh peradaban hidup kita. Firman Tuhan itu akan mengubahkan paradigma kita.
Firman Tuhan itu akan mengubah karakter dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mau terbuka kepada firman, saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sangat penting buat kita bersama. Untuk kita bisa memahami, saat ini iblis bekerja dengan luar biasa. Minggu yang lalu saya sudah bilang kepada saudara, hati-hati dengan handphone saudara. Nanti setelah ibadah saya akan menyampaikan ini, supaya ini tidak di online. Ini sangat penting sekali. Iblis bekerja lebih ekstra melalui teknologi, saudara. Itu sebabnya kenapa kita perlu melawan setiap saat, melindungi pendengaran kita, melindungi mata kita, supaya kita tidak ditelan oleh iblis pada waktu kita merasa diri kita lemah, saudara. Tapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ayat yang ke-10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus, kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Perhatikan, semua tantangan, semua teror, segala sesuatu yang ada, karena kasih karunia Allah dalam hidup kita, maka kita tahu bahwa Tuhan akan melengkapi kita. Tuhan akan meneguhkan iman kita. Tuhan akan menguatkan kita. Dan Tuhan akan mengokohkan kita. Sehingga kita bisa melewati segala sesuatu yang sulit untuk kita masuk dalam sebuah kemenangan yang besar. Tantangan kita saat ini, saudara. Tahun ini kita dimulai dengan sebuah sesuatu yang tidak mudah. Dan di awal tahun ini, saya melihat berapa banyak usaha-usaha yang berhenti, saudara. Dan seperti sudah tidak sanggup lagi. Ini adalah satu dekade yang saya katakan tidak mudah. Tetapi kalau kita hidup dalam kasih karunia Allah, dalam kekuatan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Amin. Jagalah imanmu dengan teguh, tetap kuat. Meskipun kita enggak kuat, kita harus berusaha untuk kuat. Meskipun kita rasa-rasanya sudah mau menyerah, kita coba untuk membangun diri kita dengan keyakinan akan iman, akan firman Tuhan. Maka kita akan memiliki sebuah kekuatan yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita berharap tidak ada jaminan menjadi orang Kristen, saudara, kebal terhadap serangan iblis. Tetapi yang kita bisa melawannya adalah pada waktu kita memiliki iman yang teguh, kita bisa melawannya. Masih ingat yang terakhir, ini yang terakhir, contoh yang terakhir, waktu Yesus dicobai. Siapa Yesus kok dia dicobai? Masih ingat setelah pada waktu 40 hari, setelah 40 hari lamanya dia berpuasa. Siapa dia bisa dicobai? Pencobaan yang pertama, Pak Saudara. Waktu Yesus dicobai di padang gurun. Batu menjadi roti. Kenapa batu menjadi roti yang pertama, saudara? Kenapa iblis bilang, kalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Kenapa ini ujian yang pertama? Pernahkah saudara tanya kenapa? Karena selama 40 hari itu dia lapar, saudara. Amin. Lapar. Saudara tahu, waktu saudara puasa enggak makan 1 hari atau 2 hari. Kalau kemudian ada orang yang goreng ikan asin, saudara. Waktu ada orang menggoreng ikan asin, saudara lewat. Kira-kira bagaimana, saudara? Lagunya Aku Tergoda, kan? Ku tergoda lagunya. Kenapa? Karena pada waktu lewat sudah mulai bau dan kemudian merubah keinginan kita, merubah
perasaan kita merubah, rasa lapar kita merubah semuanya. Dan lagunya aku tergoda apa? Untuk tergoda makan, saudara. Itu sebabnya pertama kenapa Yesus pertama kali yang dicobai adalah masalah batu menjadi roti. Karena pada saat itu saya tahu bahwa Yesus tidak makan selama 40 hari. Yang sebagai manusia normal, yang diinginkan kalau sudah selesai, makan. Jangankan gitu saudara. Saudara-saudara kita kalau pada waktu pas musim puasa, saya melihat pengeluarannya jauh lebih besar daripada biasanya. Kenapa? Kalau sudah sore, itu sudah pada persiapan saudara. Persiapan apa? Tajil, persiapan macam-macam saudara. Makan saudara. Makanya cobaan yang pertama adalah mengenai makan. Iblis tahu cobaan yang pertama yang dilemparkan kepada saudara apa yang saat ini terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin ada di antara saudara tidak masalah dengan keuangan. Atau mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang memiliki masalah dengan keuangan. Maka cobaan yang pertama adalah keuangan. Bukan makan. Makanya kita harus tahu, mungkin bukan masalah keuangan. Mungkin ada yang lain mengenai kegusaran damai sejahtera. Iblis akan mencobai saudara dengan damai sejahtera. Mengambil damai sejahtera saudara. Karena yang pertama, iblis tahu. Makanya lawanlah iblis dengan iman yang teguh saudara. Yang kedua beda lagi. Yang ketiga juga beda lagi cobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi dia tahu bagaimana tingkatan-tingkatan itu. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam COVID-19 ini saudara, mari kita mendekat kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan jangan terlalu cepat mengambil sebuah keputusan sebelum saudara yakin bahwa ini dari Tuhan. Bagaimana caranya berdoa bersama? Membaca firman Tuhan bersama. Membangun bersama. Itu sebabnya sangat penting buat kita bersama. Karena iblis tahu, dia sedang berkeliling, mengaung-ngaung, menunggu waktu yang tepat untuk menelan kita. Dalam situasi seperti ini, yang kita tahu bahwa bangunlah iman yang teguh. Iman itu bisa ada oleh karena mendengar firman Tuhan. Meyakini firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan. Mari kita akan duduk kepala.